Pemirsa, menjaga kedaulatan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan untuk kerama Bali sepanjang waktu secara terjangkau atau murah sebagaimana visi misi Nangun Saat Kerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap komit dan terus berupaya menjaga lahan produksi agar berproduksi secara berkelanjutan. Upaya tersebut telah diupayakan dengan sejumlah kebijakan yang berpihak dari proses produksi hingga pemasaran produk pertanian. Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti saat menerima kunjungan pimpinan KMB Satria Narada dan rombongan di kantor Bupati Tabanan Selasa kemarin menerangkan menjaga kedaulatan pangan seiring wacana Gubernur Bali menuju Bali era baru yang salah satunya ditandai kedaulatan pangan sudah dilakukan sejak lama oleh para pemimpin di Tabanan sebelumnya. Tabanan yang memiliki basic sektor pertanian, sehingga pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang tidak asing. Untuk program-programnya sejak 2014 lalu juga terus diupayakan membeli hasil pertanian melalui gerbang pangan serasi. Dari program tersebut melalui BUMDes dengan bantuan permodalan dari pemerintah daerah membeli hasil olahan pertanian. Dari program tersebut pihaknya juga melibatkan Prusda yang disiapkan untuk mendampingi petani Tabanan menghasilkan produk yang baik, packaging yang menarik dan bisa menciptakan pasar. Bercermin dari itu, Tabanan sebenarnya sudah mengupayakan kedaulatan pangan sejak dulu. Termasuk di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sektor pertanian diupayakan bisa menciptakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini sifatnya preventif, bertahan dari skup terkecil. Artinya mulai dari kalangan ibu rumah tangga, masyarakat yang di PHK bisa bergerak menanam produk pertanian, salah satunya dengan sistem hidroponik atau menggunakan botol bekas atau bambu. Terkait menjaga ketahanan pangan di Tabanan, pihaknya juga melibatkan peran serta ASN yang jumlahnya mencapai 6.900 orang dengan bentuk pemberian beras sehat yang merupakan hasil produksi petani Tabanan. Program beras sehat untuk ASN tersebut setidaknya menyerap hasil produksi petani Tabanan mencapai 140 ton setiap bulan. Tunjangan ASN ini digantikan dalam bentuk beras sehat yang merupakan hasil dari petani Tabanan. Ide awalnya adalah membeli produk Tabanan dari kita dan untuk kita. Selain beras, di tengah pandemi COVID-19 ini, hal sama juga dilakukan pada komoditi pertanian lainnya, khususnya yang mengalami penurunan harga karena dampak COVID-19. Sejak pandemi COVID-19, ASN di Tabanan juga dilibatkan membeli hasil pertanian lokal. Misalnya ketika harga telur jatuh di pasaran, maka akan diintervensi dengan membeli untuk kemudian dibagikan kepada ASN. Begitu juga untuk komoditi lainnya seperti sayur dan ikan. Menurutnya selama tidak memiliki regulasi atau keberpihakan agar petani bisa bertahan, jangan salahkan bila alih fungsi lahan akan selalu terjadi. Artinya jika ingin luasan sawah tetap terjaga, harus dipikirkan bagaimana petani tetap bisa eksis, produksi mereka dipasarkan dengan baik, produknya juga memiliki estetika yang berdaya saing dan punya pasar yang jelas. Terkait itu pihaknya telah membuat aturan agar toko retail wajib menyerap 30% produk pertanian Tabanan sehingga petani Tabanan bisa menikmati benefit dari keberadaan toko retail ini. Manik Bisnis Bali melaporkan.